Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku minta bagi dalamku. Tak usah ku jalan, kau beribu. Saat lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, Bapak, kami datang Tuhan, kami datang, kami bawa hati untuk ada di tempat ini Tuhan, bukan secara kebetulan namun karena kasih Tuhan. Ini kami Bapak, ini hati kami Bapak, kami mau taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melawat kami Tuhan, dari permulaan ibadah pertengahan hingga akhirnya. Ini kami Bapak, terima kasih Bapak buat kasih setiamu akan kehidupan kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom sapa kita semua yang di tempat ini. Setidaknya berikan salam sehat istilahnya ya. Paling tidak 5 orang katakan shalom. Shalom mempunyai makna damai yang begitu di dalam kehidupan kita. Saya rasa semua yang di tempat ini merasakan kasih Tuhan, dan sampai detik ini pun masih kita merasakan kasih Tuhan. Amin. Lambaikan tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, nikmati kasih setia. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
Bapa. Dan lihatlah, Bapak-bapak, yo Bapak-bapak. Bapak-bapak. Nikmati kasih setia. Ibu-ibu, lakukan para perempuan. Pada kasih Yesus. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia. Sama-sama sekali, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Sama-sama, ayo. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara kita, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memilikiku, Allah yang memelihara kami, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi selamanya, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan untuk kita semua. Ia rela berkorban untuk kita semua, bahkan mati di kayu salib. Yesus mati bagi kita. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan, Dia mati untuk kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bergembiralah bagi Tuhan, bertepuk tangan. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia mati bagi kami semua. Yesus sobat kita. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus sobat kami. Sang penebus lama. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia mati bagi kami semua. Yesus sobat kita. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi sama dengan manusia. Haleluya. Oh, oh, oh. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus akan sang penebus juru selamat. Musik memuji Tuhan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia datang ke dunia. Sebentar lagi kita akan merayakannya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Tanpa kasihnya kita tidak apa-apa. Haleluya. Sekali lagi katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Dia Yesus
silakan duduk Bapak Ibu. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dia akan berfirman kepada kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan melihat aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus Dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita siapkan hati kita Aku untuk mengasihi oh haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lagu ini kerinduan kami dan kerinduan Tuhan atas hidup kami sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini, sekalipun cuaca tidak mendukung, tetapi kami yang boleh melangkahkan kaki di tempat ini, Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan juga rekan-rekan yang menyaksikan melalui online, berkat yang sama juga Tuhan beri dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik,
Kami siap sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Tidak apa-apa ya, agak berisik sedikit anak-anak di sebelah. Dan kita percaya anak-anak itu juga anak dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini ya saya juga terus melihat fenomena tentang kekristenan yang sampai hari ini saya masih menemukan banyak orang yang mengatasnamakan agama ataupun gereja ataupun titel yang dia punya sehingga terlalu mudah untuk menghakimi hidup orang lain. Tetapi sore hari ini saya cuma mau membawa kita harus kembali kepada tujuan Tuhan atas hidup kita. Kita tidak diciptakan untuk menghakimi orang lain, apapun kesalahan orang itu. Kita tidak diciptakan untuk mengintimidasi orang lain, apapun kesalahan orang itu. Dan kita harus sadar bahwa damai sejahtera itu akan hilang dari hidup kita kalau hidup kita dipenuhi dengan rasa iri, dengki, intimidasi dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, luar biasa pujian sore hari ini ya. Memang agak dingin ya, udah hujan, udah dingin juga. Dan masih kurang ya pujian tadi ya. Mungkin lain kali bikin 3-4 lagu ya Pak Daci. Lagi semangat-semangatnya kita. Ya saudara dikasih Tuhan, konsep ibadah itu tergantung kita. Jadi saya bilang, kita yang biasa memuji Tuhan bertepuk tangan, itu ada dasar Alkitab. Orang yang biasa memuji Tuhan tidak bertepuk tangan, ada dasar Alkitab juga. Tidak bisa saling menyalahkan, tergantung kita. Nah kita yang biasa bertepuk tangan, kita ada ayatnya. Di 1 Tawarik, minta tolong ditampilkan 1 Tawarik 13 ayat yang ke-8. Ini pendahuluannya aja ya. 1 Tawarik 13 ayatnya yang ke-8. Coba kita lihat apa yang terjadi tentang memuji Tuhan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri. Kalau sekarang ini mungkin Pak Delvin menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi oleh drum, gitar akustik, gitar elektrik, bass, piano dan keyboard. Apa yang salah dengan itu? Tidak ada kan? Tidak ada. Itu sekuat tenaga loh, sekuat tenaga. Kalau kita kadang-kadang masih jaim ya, saya sendiri kadang-kadang masih jaim lah memuji Tuhan. Tapi Daud seorang raja menari-nari. Sampai si Mikal itu ada si siapa namanya itu ya, anaknya Saul, dia bilang udah kerasukan setan. Ya. Iya kan, ada kan? Udah kerasukan setan. Memuji Tuhan. Jadi kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja. Orang yang percaya Roh Kudus ada dalam hidupnya, ya silakan. Orang pun yang tidak mengakui ada Roh Kudus itu, ya silakan aja. Artinya tetap Tuhan mengasihi mereka. Jadi kadang-kadang kita memakai ayat ini untuk menghakimi hidup orang lain. Tidak. Orang Kristen yang berbuah, dia tidak akan tertarik dengan buah orang lain, atau buah yang busuk atau buah yang baik. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri, dalam arti dia tidak mau melihat kelebihan atau kekurangan-kekurangan orang lain. Nah ini yang harus kita berani tanamkan dalam hidup ini, baik saudara yang ada di sini bahkan yang menyaksikan online. Tuhan mendesain kita, ini yang saya tertarik sekali, bahwa saya merenung betapa dahsyat Tuhan menjadikan saya. Makanya hidup saya ini pun harus dahsyat dong. Hidup saya ini juga harus keren, hidup saya ini juga harus jadi berkat. Tapi kalau Tuhan sudah ciptakan kita menjadi pribadi yang dahsyat, tapi hidup kita ugal-ugalan,
Tuhan tidak tertarik. Hari ini saya akan berbicara tentang hidup yang berkualitas. Nah, hidup yang berkualitas ini umum bagi orang yang kenal Tuhan, bahkan orang tidak kenal Tuhan pun punya pemahaman yang kurang lebih sama. Bahwa kita percaya kalau kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya kerjaan, gaji bagus, kita hidup berkualitas. Ya sah-sah aja, benih Adam ya seperti itu. Yang namanya benih Adam ini, tanah ini perlu dirawat. Dan saya nggak mau munafik, yang membutuhkan ini rambut saya udah agak panjang ya, saya panjangin aja. Ada nggak bilang saya sesat nanti kalau saya panjangin rambut saya? Kalau saya ke salon atau saya ke barbershop itu harus keluarin uang kan? Untuk jadi merawat tubuh ini itu kita konsisten. Tetapi kalau sudah bicara kepentingan roh, saya harus berkata jujur. Hujan seperti ini, kita mungkin yang belum punya mobil, kita punya alasan yang kuat untuk tidak ke gereja, betul? Tapi kalau ada undangan pesta atau ada ucapan syukur, mau kita naik Grab, mau kita naik sepeda, kita pasti datang. Ini yang saya merenung ya, kenapa seperti ini? Apa yang salah? Maka saya bilang, untuk kepentingan tubuh dan jiwa kita berani bayar harga. Tapi untuk kepentingan roh, kita empot-empotan ya. Untuk kepentingan roh. Nah, hidup yang berkualitas itu bukan hidup yang dilihat dari luar. Kalau orang melihat kita, bahkan artis-artis terkenal yang internasional pun ya banyak bunuh diri gara-gara kesuksesan. Jadi hidup yang berkualitas itu bukan berdasarkan penilaian orang terhadap kita. Oh, kamu sudah sukses, kamu sih sudah hebat. Bukan sekedar itu, bukan. Ya wajar mereka berkata begitu. Tapi hidup yang berkualitas, mari kita lihat yang pertama. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat sangat sederhana untuk dipahami dan terlalu mudah untuk kita pelajari. Tetapi seringkali kita gagal dalam mengerjakan apa yang sudah Tuhan perintahkan ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita menerima apa? Upah. Saya hanya belajar bahwa sesuatu yang dipercayakan kepada kita, entah itu sesuatu yang strategis atau yang kurang menarik, kita harus sadar bahwa kalau Tuhan melihat hati, berarti penilaian Tuhan itu berdasarkan hati, bukan berdasarkan perbuatan kita. Tetapi perlu disadari juga, yang ada dalam hati ini itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya diri untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakanlah sesuatu segala seperti untuk Tuhan. Kalau nggak ada ayat ini saudara-saudara, saya lebih baik saya tidak jadi pendeta. Kalau tidak ada ayat ini, untuk apa saya sekarang ini tidak pernah tidur siang. Pulang ibadah pagi, ketemu teman komunitas, pulang goreng pisang, udah langsung berangkat. Ngantuk ya ngantuk, cuma saya suka ngopi kan ya, jadi kadang-kadang ya jadi semacam dopingnya lah gitu ya. Kopi udah, sore-sore kalau udah hujan, udah enak itu sama pisang goreng saudara-saudara ya. Jadi ketika saya sadar tentang ayat ini, bayangkan apapun juga yang kamu, apapun, semua yang positif tentunya. Dan ketika saya jadi pengerja, kurang lebih 14 tahun saya pindah di satu tempat ke tempat lain. Saya nggak sadar juga waktu itu apa yang saya kerjakan. Tetapi kalau bicara kerjaan, saya berusaha untuk selesaikan setuntas-tuntasnya, karena itulah penilaian manusia terhadap kita. Kalau semua kerjaan kita kerjakan ngambang semua, selesai nggak? Nggak selesai. Pindah kerja lain nggak selesai. Tidak ada penilaian terhadap diri kita. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10.
Nah, kita baca bersama-sama. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Apapun juga yang kamu jumpai dengan tangan kamu, kerjakan sekuat tenaga, karena itu kasih karunia Tuhan. Kelihatan hal biasa kalau kita dipercaya jadi singer, jadi well, atau main musik. Mungkin bagi sebagian orang biasa. Tetapi kalau kita sadar melakukan itu, kalau benar-benar itu tertanam dalam hati kita bahwa saya lakukan ini karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan saya, maka ayat-ayat yang tadi itu akan termanifestasi dalam hidup kita. Akan termanifestasi dalam hidup kita. Kita melayani raja di atas segala raja. Kita melayani, kita bilang kalau kita melayani raja di atas segala raja, tentunya ada kebanggaan dalam hidup ini. Nah, kebanggaan itu akan termanifestasi melalui kehidupan kita hari demi hari. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Coba kita baca Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya, 2-3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak akan benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin, saudara-saudara. Barang siapa yang tidak setia, yang tidak benar dalam hal-hal kecil, maka sulit, bukan berarti nggak bisa, bisa aja kalau dia berubah. Tapi sulit untuk dipercayakan hal-hal yang besar. Sulit. Karena dalam hal-hal kecil kita sudah tidak setia. Bagaimana mau bicara tentang hal-hal besar? Pelayanan atau pekerjaan, saya bilang sama aja. Mau kita dipercaya di kantor, sama aja. Mau dipercaya di pelayanan. Kalau kita lakukan itu berdasarkan ya mood kita, saudara-saudara. Saya bilang di sini saya seringkali tidak sportif dalam hal seperti ini. Karena kalau untuk bicara kepentingan roh, itu saya tidak serius. Karena kalau kita mau nonton bola atau bulu tangkis, kita bisa korbankan sampai subuh. Benar, ada yang hobi nonton. Kita bisa korbankan waktu itu sampai subuh. Tapi kalau kita datang ke gereja, saya merenung, memuji Tuhan dipaksa-paksa dari depan, dengar firman Tuhan gelisah, sibuk ini, sibuk itu. Saya mulai bilang, Tuhan, saya malu Tuhan. Saya nuntut banyak sama Tuhan, bahkan kita dapat banyak dari Tuhan. Tetapi dalam hal kehidupan, nah disinilah kita tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tidak menjadi berkat. Karena apa? Saya selalu bilang, dulu saya pernah jadi tim inti lah di WL ya. Ini saya sudah share ke beberapa teman. Kalau ibadahnya sudah 5-6 kali, ya saya juga nggak keberatan kalau pemain musik ya udahlah nggak usah dengerin firman yang ketiga, keempat gitu, karena kan sama misalnya ya. Tapi kalau cuma 1 kali ibadah, coba kita bayangkan, saya menari-nari di sini, ayo memuji Tuhan, memuji jemaat saya ajak. Tapi giliran firman, coba saya membayangkan ketika saya sedang memuji Tuhan, semua jemaat keluar, saya sendiri menanda depan. Tapi ketika firman, saya keluar misalnya, saya tidak serius. Nah, bayangkan betapa egoisnya, saya mau dilihat orang di depan, giliran orang maju ke depan, saya yang keluar. Ini hal kecil, terus hal kecil sekali. Tapi saya belajar, di situ Tuhan mau melihat kedewasaan kita. Di situ Tuhan melihat kalau engkau mau dihargai, itu ada ayat, engkau mau dihargai, perbuatlah itu bagaimana juga kepada orang lain. Bagaimana engkau mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada orang lain. Dari hal-hal ini saya belajar. Ini hal-hal yang seringkali kita sepelekan. Tapi kalau kita punya konsep yang benar tentang kehidupan, saya selalu bilang berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Amin. Tidak pernah salah alamat. Itu yang saya percaya. Kalau itu juga yang kita percaya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita.
Jadi dalam hidup ini saudara-saudara, mari kita seimbangkan kehidupan rohani kita dan juga kehidupan jasmani kita. Jangan berat sebelah, seimbangkan aja. Saya juga enggak setuju disuruh kerja ke gereja, enggak juga, harus seimbang kerja. Kita bayangkan kerja Senin sampai Jumat, kadang Sabtu, hari Minggu ya hari-hari orang kita harinya Tuhan. Tapi kita ya tidak terlalu fokus dengan hal-hal seperti itu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, kita harus sadar bahwa ayat ini sudah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita seringkali tidak mempergunakan kesempatan itu. 2 Korintus 5 ayat 17. Coba kita baca ayat ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amen. Jadi kehidupan yang kita jalani, kalau kita sadar kita adalah ciptaan baru, sesuatu yang baru, harusnya kita isi dengan hal-hal yang baru dan yang baik. Bangun pagi kita mengerjakan sesuatu yang baru karena kita adalah ciptaan baru. Tapi kalau kita sudah merasa, oh saya ciptaan baru, tapi cara hidup kita, kualitas hidup kita adalah hidup yang lama, tidak sesuai dengan konsep ini. Jadi di sini terus kita harus belajar bahwa hidup yang berkualitas bukan ditentukan dari luar kemudian masuk ke dalam. Tapi hidup yang berkualitas itu adalah hidup yang penuh tanggung jawab. Hidup yang berkualitas itu dalam segala hal, saudara-saudara. Saya selalu belajar begini. Hidup saya ini hanya karena kemurahan Tuhan. Modal kita atau modal saya itu hanya dipercaya oleh orang, saudara-saudara. Hanya dipercaya oleh orang. Kalau orang sudah percaya sama kita, apapun bisa terjadi. Apalagi Tuhan kalau udah percaya sama kita. Amin. Tidak mudah kita mau dipercaya sama orang, gak mudah. Bahkan kita sendiri pun untuk mempercayakan sesuatu kepada orang bukan hal mudah. Tapi kalau kita dipercaya oleh orang, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amen. Jadi banyak orang yang merusak sebuah hubungan hanya demi suatu pencapaian yang sifatnya sementara. Jadi rusak itu hubungan, rusak hanya karena sesuatu yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Tapi kita bisa merusak itu hubungan. Jadi menjalani kehidupan dalam ciptaan baru ini, saya selalu katakan, mari kita mulai isi, kita mulai kerjakan, melangkah. Itu kita harus punya konsep yang benar tentang ciptaan baru. Dan hal-hal yang baru yang harus kita pelajari dan harus kita percayai yang mulai terjadi dalam hidup kita. Makanya saya selalu bilang kan, kalau bicara hal-hal yang lama banyak dalam Alkitab yang saya nggak perlu paksa-paksa saudara pakai ayat untuk saudara memberi persembahan. Nggak perlu saudara-saudara. Tidak perlu. Bahkan saya tidak perlu WA saudara-saudara untuk ayo datang. Coba kita lihat kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan. Bayangkan bekerja dalam sebuah perusahaan. Apakah setiap hari HRD WA kita, Pak jangan lupa datang jam 7? Apakah seperti itu? Apakah setiap hari kita dapat WA, oh Pak begini? Enggak, saudara-saudara. Kita datang ya udah karena memang. Nah, kalau bicara ibadah, kita melayani Tuhan, terus kita masih keluar-keluar di sini, datang kalau enggak dikutuk Tuhan. Saya bilang itu sudah bukan lagi zaman saya bilangnya. Sudah enggak update lagi hal-hal seperti itu. Karena kita sudah sadar, oh ya ini tanggung jawab saya. Ini adalah sebuah penghargaan ketika saya dipercaya. Nah, hal-hal ini yang harus kita bangun dalam hidup ini. Jadi konsep-konsep yang baru ini yang harus terus kita melangkah. Itu ada konsep kita bekerja, ya sudah bekerja aja dengan semaksimal kita. Karena di sana Tuhan percayakan kita untuk mengelola hidup ini. Jadi kehidupan yang berkualitas kita temukan itu ya dari diri kita sendiri. Kemudian orang lainlah yang akan merasakan. Bukan berdasarkan penilaian orang lain. Saya pun terjebak di situ. Ada orang-orang yang datang ke saya itu melihat, oh kamu udah begini, kamu udah begini. Ya saya pun kadang, oh iya ya, tapi
Ini rusaknya benih Adam di situ, saudara-saudara. Rusak, benar-benar rusak. Jadi pengkhotbah katakan tadi, pengkhotbah 9 ayat 10, apapun yang kita jumpai, saudara, saya bilang mari kita belajar dipercaya. Karena saya bilang kalau Tuhan sudah percaya sama kita, Tuhan percaya sama kita, maka Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang luar biasa. Ketika Tuhan sudah percaya Daud, dia pertemukan Daud dengan Samuel, sehingga dia dilantik menjadi raja. Jadi saudara-saudara, ini yang harus kita warnai dalam kehidupan hari-hari. Memang masalah itu nggak bisa dihindari. Aduh, kalau sudah ada masalah ya sudah. Tapi tadi pagi saya juga diberkati dengan khotbah majelis jemaat di tempat ini, bahwa menyelesaikan sebuah masalah kalau sudah ada damai sejahtera di hati kita, walaupun berat. Jadi benih Adam ini sudah mulai tertuduhkan, aduh nggak bisa ini berat, ini nggak sanggup ini. Tapi coba kita mulai praktekkan, ada damai sejahtera di hati kita, ada suatu kekuatan, itu bisa mengalahkan. Itulah fungsinya, we walk by faith not by sight. Hidup kami bukan berdasarkan penglihatan, tapi hidup kami berdasarkan percaya kepada Tuhan. Itu pembuktiannya, karena itu ada ayatnya, saudara-saudara. Jadi Kolose 3:23 tadi, saudara-saudara, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Dan kita sering terjebak berdasarkan penilaian manusia. Ya, kita jadi pengerja ya, Pastor Audi, semua kita. Kalau ada gembala baru kita mulai bersih-bersih. Ada gembala datang, apalagi gembala datang, wow, baru kita sibuk semua ya. Tapi kalau Bapak Gembala udah pergi, wah sudah sibuk main HP, saudara-saudara. Ini memang ya seperti itu. Nah, coba kita menjalani hidup itu bukan berdasarkan yang orang lihat. Jadi saya hanya belajar tanggung jawab demi tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya, walaupun itu hal kecil. Saya akan berusaha untuk melakukan itu ya dengan kemampuan saya ya. Kalau tidak mampu ya gimana ya, jujur aja. Kalau tidak mampu. Tapi kadang-kadang kita mampu, tapi kita punya beribu alasan untuk apa ya, untuk tidak mau mengambil sebuah tanggung jawab itu. Padahal saya selalu bilang, perjumpaan kita dengan Tuhan itu melalui sebuah, anggaplah orang bilang sebuah masalah atau sebuah kesempatan. Melalui momen itu kalau kita pergunakan sebaik-baiknya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dalam sekejap hidup kita bisa berubah. Bisa berubah, bukan bicara berkat materi, bukan. Bisa berubah, yang tadinya kita pemarah dan tadinya kita, pokoknya ada hal-hal yang inilah. Tapi saya selalu percaya apa yang Daud katakan. Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Terus apa katanya? Tidak pernah melihat apa? Anak cucu orang percaya apa? Meminta-minta roti. Amin. Dengan kata lain, ya kita diberkati Tuhan. Amin. Kita diberkati Tuhan. Jadi ketika kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, itu akan ada penilaian-penilaian dari manusia. Kalau penilaian dari manusia baik, apalagi Tuhan. Bahkan penilaian manusia tidak baik, Tuhan masih bisa menilai kita dengan baik. Apalagi referensinya kan Tuhan dari orang lain juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan yang kita percayakan ini, bahwa kalau kita sudah menyadari kita ciptaan baru, tapi kita hanya ya seperti seperti babi kembali lagi ke kubangannya. Kita sudah ciptaan baru tapi sibuk dengan hal-hal yang lama. Sibuk, Kalau kita sudah sadar kita adalah ciptaan baru, mari kita mulai menjalani hidup berdasarkan konsep ciptaan baru. Amen. Yang namanya baru itu akan berbeda dengan yang namanya lama. Tapi itulah manusia. Tuhan suka tidak mengingat dosa kita, tapi kita suka mengungkit-ungkit dosa orang. Kasih menutupi segala sesuatu, tapi kita sering membuka segala sesuatu supaya orang dipermalukan. Contoh, status Facebook. Nggak nyebut nama, tiba-tiba udah status begini. Waduh,
dia jelekin saudara kan belum tentu benar. Ada lagi orang-orang yang nggak nyambung masuk. Sabar aja bro, Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti. Padahal ternyata kalau kita selidiki, ternyata yang salah yang buat status itu. Jadi kita ini mudah sekali terpengaruh kan, hanya karena teman dia status, kemudian kita like statusnya dan kita komentar ya sabar, Tuhan pasti buka jalan. Sabar, Tuhan pasti buka jalan. Nah contoh misalnya begini ya, si A berhutang sama si B, berhutang sama si B. Nah si A ini belum sanggup bayar, kemudian ditagih sama si B. Nah si A marah kan, marah dia status. Coba dia status, hanya Tuhan yang tahu isi hati saya. Aduh, manusia mengecewakan. Karena ternyata waktu ditagih dia belum ada, akhirnya dia kan punya alasan dan dia merasa malu. Nah si C ini tiba-tiba komen si A, sabar aja bro, Tuhan pasti buka jalan. Padahal si B kalau baca, waduh kan dia kan belum bayar utang saya. Kok dia yang didoakan? Nah, kita sering terjebak di situ. Kita nggak tahu masalah orang, kemudian kita ikut campur di hal-hal seperti itu. Itu tidak menarik, saudara-saudara ya. Tidak menarik. Kan ada kasus tuh yang dulu tuh ada yang lembam-lembam, kemudian ada yang bersaksi gitu kan. Ternyata kan rekayasa. Nah, malu saudara-saudara. Jadi sore hari ini saya hanya mau katakan bahwa hal-hal kecil yang dipercayakan kepada kita, hal-hal kecil, kalau kita kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab, saya selalu bilang saudara-saudara, itu ada ayatnya yang sudah bilang. Coba di Kolose pasal 3 24, Kolose 3 yang ayat yang ke-24. Nah, kamu tahu bahwa dari siapa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amen. Dari Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Tuhan bekerja melalui manusia, bukan simsalabim. Tidak pernah di saldo di ATM kita tiba-tiba ada uang masuk dari surga, nggak ada. Jadi dari Tuhan kamu akan menerima upah. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Nah kita ketika sudah mau menerima bagian, kita nggak dapat bagian. Kenapa? Kita nggak konsen. Kenapa? Kita nggak fokus. Kenapa? Kita nggak peka. Padahal Tuhan sudah bilang, sudah ada bagian. Tapi karena kita tidak peka, berkat itu sering kali lewat. Akhirnya kita berusaha lagi, kita mau kejar tuh berkat. Berusaha lagi. Giliran sudah mau nyampe di berkat itu, kita nggak peka lagi. Berkat lewat. Akhirnya kita bersaksi, Tuhan sedang memproses saya saudara-saudara. Ini saya mulai kurang enak dengar kalau hal seperti ini. Tuhan sedang mengizinkan saya terjadi. Belum tentu Tuhan sedang izinkan. Emang ada konfirmasi dari surga, ada WA masuk ke kita. Sabar aja ya, karena Tuhan sedang memproses Anda. Saldo Anda tidak cukup. Nah itu kan sering kita mau transaksi, saldo tidak cukup ternyata. Nah kadang-kadang muncul, oh Tuhan sedang izinkan. Saya bilang belum tentu saudara-saudara, belum tentu. Rencana Tuhan sama kita dari dulu itu sudah indah. Kitanya yang suka ngaco. Jadi banyak kali kemalangan yang terjadi dalam hidup kita itu karena ulah kita sendiri. Karena ulah kita sendiri. Ya sadar aja, saya juga belajar, iya ya. Banyak kali saya mengalami kesulitan, ya karena memang ya ulah saya sendiri. Saya harus katakan untuk awal-awal perintisan, ya saya agak sedikit ngotot. Istri saya ada di sini ya, jadi ya dia tidak akan marah kalau pulang rumah saudara-saudara. Ketika mau beli alat-alat, itu kadang-kadang uang sudah pas-pasan, bukan lebih-lebih. Sudah pas-pasan, tapi saya cuma bilang sama istri, percaya aja, saya bilang. Saya tulus melakukan itu untuk pekerjaan Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa berkati? Masa Tuhan tidak bisa buka jalan? Tuhan memang mungkin sering berlambat-lambat untuk menolong kita. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amen. Jadi sebenarnya bagian kita itu sudah ada, tapi karena kita yang nggak peka, kita terjebak dalam sebuah ritual atau rutinitas agamawi yang terus membuat kita untuk mutar-mutar seperti bangsa Israel di padang gurun. Harusnya hanya 40 hari mereka sampai di tanah Kanaan, tapi menjadi 40 tahun. Makanya saya selalu bilang, kalau Tuhan bisa pakai Daud umur 17 tahun, jangan tunggu Abraham 90 tahun baru dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau dipakai Tuhan hari ini, minggu ini, jangan tunggu 20 tahun depan dipakai oleh Tuhan. Amin. Amen.
Di sini saudara-saudara saya mulai belajar. Intinya apa? Mari kita jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Amen. Bukti orang yang dipercaya oleh Tuhan, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu bukti orang dipercaya oleh Tuhan, maka hubungan kita dengan banyak orang itu baik. Amen. Kita punya hubungan relasi yang baik dengan siapa saja, mau berteman dengan siapa saja. Itu salah satu, bukan satu-satunya. Yang lain ya silakan khotbahkan nanti. Tapi salah satu. Karena apa? Semua yang dijanjikan Tuhan realisasinya melalui manusia. Tidak ada dari Tuhan langsung. Bicara apa? Kesehatan. Coba di sini ada yang sakit gigi, tumpang tangan untuk kesehatan. Tumpang tangan gitu ya, tumpang tangan untuk sakit gigi. Bisa nggak? Ya mungkin bisa aja, tapi saya nggak bisa. Kemudian sembuh, harus ke istri saya. Minggu lalu saya sudah mulai sakit gigi, saudara ya. Ngomong-ngomong sama istri saya, kok udah mulai linu gigi saya. Saya nggak sadar, istri saya dokter gigi ternyata, saudara ya. Saya nggak sadar, benar, sorry ya. Baru saya ingat ya, istri saya dokter gigi ya. Coba, jadi seperti itulah kita dengan Tuhan. Kita sedang berhadapkan dengan sebuah kesempatan, tapi kita nggak sadar kalau kesempatan itu adalah waktunya Tuhan untuk kita. Amen. Ini saudara-saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan selalu setiap hari menyiapkan sebuah kesempatan seperti Bapa dan kepada anaknya. Coba aja lihat. Kita dengan Tuhan, saya bilang Tuhan selalu indah rencananya dan kita selalu suka ngaco rencana kita. Lihat aja anak-anak saya, benih Adamnya itu udah kelihatan. Pak, aku mau les drum, Pak, bayang, udah mau les drum. Dia lihat di YouTube, ini yang elektrik katanya, bayangin, maksa beli saudara sama istri, udah pakai kartu kredit, saudara bukan uang cash. Saya bilang kredit aja. Waktu dibeli di rumah datang, aku nggak suka Pak sama, aduh Tuhan, saya bilang. Dia sukanya katanya di sini sama Om Meyer. Coba, ini kan sama kita dengan Tuhan. Kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan beri kesempatan saya untuk ya bisa pelayanan gitu. Ini banyak gombalnya di sini saudara-saudara ya. Saya ngalami kok. Ya orangnya nggak datang. Pak kalau begini Pak, nanti saya begini Pak, saya begini Pak. Saya bilang dari 2002 saya sudah dengar bahasa-bahasa seperti itu. Pak kalau saya dapat kerjaan Pak, nanti saya mulai tempat Bapak. Kalau saya dapat ini Pak nanti. Dari tahun 2002 sudah banyak orang yang PHP kepada gembala-gembala saya. Dan kepada saya sudah mulai alami. Jadi kalau kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan, saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa setiap rencana Tuhan dalam hidup kita tentunya itu untuk tujuan yang baik. Amen. Tidak pernah untuk tujuan yang tidak baik. Tapi kita, yaitu kembali karena benih Adam ini, karena tanah liat ini, saudara-saudara, kan tidak cocok. Daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Sehingga ketika roh bertemu dengan kita, daging ini seringkali tidak punya kepekaan. Tidak punya kepekaan. Sehingga apa? Kesempatan itu lewat. Dan saya katakan tadi, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan, saya pengen kerja, ketika dikasih kerjaan. Seperti itu, seperti anak saya tadi. Bersemangat dia supaya bisa beli drum. Waktu dibeliin drum, saudara-saudara, sampai sekarang jadi pajangan di rumah. Ngapain beli pajangan harga segitu gitu kan. Udah bisa buat yang lain. Ini kita minta sesuatu sama Tuhan, tapi setelah Tuhan kasih, karena tidak menarik mungkin buat kita, muncullah persungutan. Orang Israel udah bosen, Tuhan kasih mana, Tuhan kasih burung, Tuhan kasih, udah bosen. Berapa ribu orang yang mati karena itu, saudara-saudara. Jadi mau setia dalam perkara kecil, itu apa yang di depan kita hari ini. Nggak usah tunggu besok, nggak usah. Hari ini depan kita apa? Nah, jadi hidup kita akan menjalani sebuah hidup yang berkualitas. Karena minimal kita tidak merepotkan orang lain. Amin. Tidak merepotkan orang lain.
Makanya saya selalu bilang teman-teman yang ada di sini, saya tidak minta tanggung jawab atau komitmen, enggak, saya bilang. Tapi minimal kalau nggak bisa datang, cariin pengganti ya. Cariin pengganti aja, udah nggak akan ada masalah. Bahkan pagi pun, tadi pagi yang lain kerja semua, saya sendiri main gitu ya, puji Tuhan. Jadi tapi di situ kita belajar ketika dipercayakan sesuatu. Karena saya juga alami saudara-saudara bahwa ketika kita berdoa, Tuhan saya minta ini, mungkin Tuhan nggak kasih yang ini, Tuhan kasih yang kecil dulu. Tapi tidak menarik buat kita. Dan ketika itu tidak menarik buat kita, coba kita bayangkan, kalau sesuatu tidak menarik buat kita, orang undang kita ketemu, ada satu teman saya, mungkin dia lagi nonton ya, mau bertemu gitu ya, ketemu di online kan, sama itu tahun berapa ya, masih di Facebook awal-awal ya, ketemu dengan salah satu wanita, terus kita ketemu, waktu nyampe saudara-saudara, dia nggak tertarik, dia suruh saya tuh untuk kenalan gitu kan. Waduh, saya bilang ini ngaco banget ini orang ini. Nah, karena saya malu, akhirnya ngobrol-ngobrol kan. Jadi di situ saya lihat kita sering meminta sesuatu, tapi kita tidak ada tanggung jawab. Makanya saya selalu bilang ketika saya berdoa, saya minta Tuhan, kalau bisa saya minta anak cewek lagi. Ketika dikasih saudara-saudara, saya lagi ngomong dengan siapapun, saya gendong anak saya nggak peduli. Karena saya tahu itu doa saya sama Tuhan. Saya harus tunjukkan sama Tuhan apa yang sudah Tuhan beri bagi saya. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah beri. Sesuatu yang dipercayakan, saya bilang di tempat ini mungkin hal-hal kecil saudara-saudara. Tetapi kalau kita sadar itu apa yang Tuhan bilang, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah, maka tidak perlu ada perbandingan satu dengan yang lah, kan saya cuma ini kan. Apapun yang Tuhan bilang, kita harus sadar dan kita harus percaya ini saudara-saudara. Karena upah kita bukan dari manusia, tapi dari Tuhan, dan Tuhan akan pakai manusia. Ini hal-hal lama yang harus saya sampaikan lagi. Jadi saudara dikasih Tuhan, apapun yang dipercayakan Tuhan sama kita, waktu itu usaha, mungkin bagi orang lain itu biasa, mungkin biasa. Tapi kalau kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, saya selalu bilang, apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, itu doa saya. Tuhan pasti memberkati saudara-saudara. Tuhan pasti memberkati. Dan kalau Tuhan sudah berkati kita, Tuhan memberkati kita di luar kemampuan kita, di luar cara berpikir kita. Dan itulah hidup yang digerakkan karena percaya, bukan karena melihat. Karena ketika kita melihat, sekali lagi saya katakan, hal yang menarik, itu menarik. Hal yang tidak menarik ya udah, berdasarkan suasana hati. Tapi kalau hidup yang digerakkan oleh percaya, oleh iman, ini waktunya kita, tim atau teman-teman NCC, membuktikan hal itu saudara-saudara. Keluar dari tempat ini, mari kita percaya dan kita katakan bahwa hidup yang saya jalani ini bukan sekedar melihat, bukan tidak penting melihat, penting. Saya selalu bilang begini, kalau saya mengerjakan sesuatu, saya lihat, oh ini berat, tapi saya coba dulu dengan penglihatan kan. Ketika sudah mentok, biasa kita nyerah kan. Tapi ketika saya sudah mulai kesulitan, maka saya akan berkata, udah saya akan kerjakan dengan percaya aja. Dengan percaya aja, saya melangkah dengan percaya aja. Karena sudah ya kalau mau saksikan di sini, saudara, ada banyak hal-hal ajaib yang terjadi dalam hidup saya di luar jangkauan berpikir saya, di luar kemampuan berpikir saya. Dan minggu lalu 1 Korintus 2 ayat 9, terlalu kecil kalau kita ukur yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Terlalu kecil kalau kita sejajarkan dengan berkat. Tapi itu bagian dari situ. Bagian dari hal itu saudara-saudara. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu hanya bagian kecil aja. Bicara berkat, relasi, kesehatan, dan sebagainya. Dan kalau hari ini kita datang lagi firman Tuhan seperti ini saudara yang dikasih Tuhan, maka mari kita membuktikannya. Mari kita harus percaya dan perkatakan setiap kita bangun pagi atau kita bekerja dimanapun kita berada, mari kita mulai katakan, Tuhan ya,
Hidup yang saya jalani ini bukan berdasarkan penglihatan, tapi percaya saja. Percaya saja. Karena kalau berdasarkan penglihatan, kita sering kali kita gagal berdasarkan penglihatan. Karena kemampuan kita melihat itu ditentukan oleh isi dompet kita, saudara-saudara. Kalau kita pergi ke suatu mall, kita mau beli satu barang, wah mahal ini. Kita harus tahu dompet kita, saldo kita berapa ya. Seperti itu kan. Tapi kalau kita percaya bahwa oh satu saat ya saya bisa beli ini. Nah, bukan berdasarkan dompet, tapi kita akan berusaha kan. Kita akan bekerja kan. Kita akan bagaimana supaya bisa menghasilkan uang, kemudian saya bisa membeli barang itu. Dan ini konsep saya berpikir. Saya kasih contoh hidup yang dalam tanda kutip hidup yang berkualitas di dalam dunia ini umum ya. Contoh begini, saya sudah beberapa kali sharing ini ke teman-teman. Misalnya hari ini saya memutuskan untuk menabung sampai 5 tahun, kemudian 5 tahun saya beli mobil cash. Karena ada orang yang gak mau kredit. Ada teman saya hari ini dia ambil mobil cicil selama 5 tahun. Mana yang paling hebat? Ya saya bilang gak ada yang hebat. Tetapi orang yang berani melangkah, dia cicil 5 tahun, akhirnya 1 bulan, wah dia di puncak ya, hujan deras dia berangkat ya. Wah dia ada di sini ya. Sedangkan saya di sini nunggu 5 tahun, pas sudah 3 tahun tiba-tiba ada yang sakit, uang kepake. Mulai lagi. Jadi sebenarnya hidup ini saya bilang kesempatan itu bebas. Bebas, nggak usah karena saya anak Tuhan. Nah itu salah kita di situ. Kita suka membanding-bandingkan. Padahal firman Tuhan udah jelas bilang yang namanya benih Adam ini saudara-saudara. Itu kalau orang tidak kenal Tuhan pun dia bekerja, ya dia diberkati Tuhan, itu resiko. Apalagi kita yang kenal Tuhan, kalau kita berusaha, masa Tuhan tidak bisa berkati? Amin. Kalau ada seorang bapak pengusaha, dia punya karyawan, kemudian dia punya anak. Karyawan kalau dia bekerja, bukan anak loh, dia tetap diberkati kan? Anak, ya kalau dia masih kecil ya bisa dia tidak bekerja, tapi kalau udah besar, kalau tidak bekerja juga kan, akhirnya mentalnya lebih hebat yang karyawan kan, daripada anak. Nah kita dengan Tuhan, katanya anak Tuhan, tapi kita suka anggap enteng karya Bapa di surga. Kalau kita punya usaha sama karyawan kita kan, kita hitung-hitungan, gaji kamu sekian, bayar sekian. Anak datang nggak ada aturan, langsung Pak minta uang, kita nggak pernah ngitung kan? Pernah nggak kita ngitung? Kamu ini segini, kamu segini, kamu enggak. Namanya orang tua ya dia kasih aja. Sama dengan Tuhan, itu yang harus kita sadari dalam hidup ini. Saya selalu bilang kalau Tuhan sudah kasih, tidak tanggung-tanggung Tuhan kasih untuk kita, saudara-saudara. Tapi pikiran kita yang tanggung ini yang sering membatasi berkat Tuhan. Pikiran yang tanggung ini, karena apa? Kita suka memprediksi. Kayak penonton bola, lebih hebat dari pemain. Kita suka memprediksi, kalau saya lakukan ini, kayaknya enggak ini. Kalau saya lakukan, penting memang. Tapi kita kan suka salah. Ingat Abraham dengan Lot? Abraham bilang, Lot, kamu pilih aja mana yang kamu mau. Wah, bayangin, ada satu gunung, kemudian ada satu lembah. Mana yang Lot pilih, saudara-saudara? Dia pilih apa? Lembah, karena di sana subur dan sebagainya. Abraham mungkin dapat yang tandus, penglihatan. Rusak. Lot di sana. Abraham diberkati Tuhan. Makanya saya bilang, apapun kondisi kita, mau orang bilang kita di tempat gersang, di tempat yang tandus sekalipun, tapi Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Dan ini ditentukan bukan upaya diri, saudara. Ini ditentukan oleh kesadaran kita. Jadi ketika kita berdoa, datang pada Tuhan apa adanya. Kita di sini rata-rata masih muda, kita masih produktif, kita masih memikirkan rencana-rencana untuk ke depan, untuk anak-anak. Datang aja apa adanya di hadapan Tuhan. Datang dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ini. Tapi buktikan dengan konsistensi kita bekerja. Buktikan. Ketika kita banyak uang, iya enggak salah saya bilang. Konsep gereja yang pagi itu saya bilang diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana saya bisa menjadi berkat kalau nggak ada apa-apa di saya? Coba.
Nah ini jadi ketika kita sadar ini, maka kita akan berupaya, kita akan bekerja. Tapi yang harus kita sadari, Tuhan sudah memberikan talenta buat saya, Tuhan sudah memberikan produk surga buat saya, maka itu saya pergunakan untuk saya melangkah. Makanya hal-hal yang mungkin tidak strategis kita kerjakan, mungkin tidak menarik, mungkin dianggap enteng sama orang. Tapi kalau itu waktunya Tuhan untuk memberkati kita, saudara-saudara, disitulah kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sehingga hidup yang kita jalani ini, saya bilang tadi, hidup yang berkualitas. Kalau cuma sekedar mau bilang jadi suami, semua laki-laki di dunia ini bisa menjadi suami. Tetapi menjadi suami yang maksimal, ya saya pun menyadari itu. Masih mungkin masih jauh dari situ. Tapi kita terus berusaha. Semua wanita di dunia ini bisa menjadi istri, tapi menjadi istri yang maksimal belum tentu. Semua kita di sini bisa menjadi karyawan, bisa menjadi pengusaha, tapi untuk maksimal di bidang kita belum tentu. Ini yang harus kita sadar. Ketika saya sudah diciptakan kembali oleh Tuhan, ada benih ilahi dalam hidup saya, mari kita menerobos hal-hal yang mustahil di depan kita. Mari kita mulai berani melangkah. Mari saudara-saudara, saya selalu bilang lebih baik saya gagal daripada saya tidak mencoba. Dan itu terjadi, saya gagal. Buka rumah makan, gagal. Ya. Saya nggak bisa nyalain babi, saudara-saudara ya. Saya nggak bisa nyalain babi, nggak bisa. Saya nggak bisa nyalain situasi. Saya nggak bisa nyalain keadaan. Di sini banyak kita yang suka nyalain waktu. Contoh, ketika kita dipercaya melayani atau kita kerja dan hujan atau nggak hujan pun, kemudian kita akan bilang begini, aduh mohon maaf ya, waktu saya kayaknya nggak bisa. Waktu kita dipercaya sesuatu, kemudian kita nggak bisa, kita bilang, aduh sorry, situasinya lagi nggak pas. Saudara, bayangkan Tuhan kasih waktu yang sama kita orang yang nggak kenal Tuhan dengan orang yang kenal Tuhan sama 24 jam. Tapi ada orang yang bisa mempergunakan waktu dengan baik, tapi kita suka menyalahkan waktu itu. Sehingga saya belajar, oh iya ya, ada sudah, bahkan saya pun alami itu. Kenapa nggak aduh soalnya waktu saya, coba bayangkan. Kalau waktu yang lain, maka saya bilang ini ketidaksportifan kita dalam kehidupan ini. Kita mau dihargai orang, tapi kita tidak menghargai orang. Kita mau dinilai orang, tapi kita tidak bisa memberikan apresiasi kepada orang. Nah, dampak dari kekacauan yang ditimbulkan oleh tanah liat ini, ketika ada makan buah itu, dia mengerti pengetahuan baik dan jahat yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang baik aja dari pengetahuan itu Tuhan gak suka, apalagi yang jahat. Nah itu dampaknya di kita sekarang ini. Banyak sekali alasan yang bisa kita pergunakan supaya kita tidak dinilai jelek oleh orang lain. Dan itu saya belajar, saudara-saudara. Ketika ada sebuah pertemuan di jam yang sama, ya bayangkan saya kesibukan yang belum terlalu sibuk aja sudah sering cancel karena aduh ternyata sudah janjian, istri saya baru ingatnya, oh iya hari ini ternyata lupa bertemu dengan. Tapi kan kita harus bijaksana kan, harus bijaksana dalam hidup ini. Bukan soal selera atau nggak selera, tapi harus bijaksana. Jadi ketika kita mau bertemu dengan orang atau kita dipercayakan sesuatu, kita sering menggunakan sebuah alasan untuk pembelaan diri. Itu juga saya belajar. Aduh, iya ya dulu waktu jadi pengerja dulu ada 5 pengerja, misalnya pas sudah mau ibadah ternyata belum dipel gerejanya. Coba aja lihat, langsung saling nyalain kan. Ini kan ininya dia om, ini kan ininya tante, ini kan. Nah coba, itu yang saya aduh bener-bener dah sayang sekali. Tapi kita kembali pada firman Tuhan bahwa Kolose 3 ayat yang ke-23, kerjakanlah sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amen. Lukas 16 ayat yang ke-10, itu yang harus kita percaya. Kalau kita mau dipercayakan perkara-perkara besar, mari kita setia dalam perkara-perkara kecil. Semua yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Silakan kita punya mimpi besar, silakan kita punya mimpi yang jauh. Tapi jangan lupa tanggung jawab yang kecil, karena itu penilaian Tuhan buat kita dan penilaian manusia juga terhadap kita.
Jadi hidup ini sebenarnya tergantung kita, sudah tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Karena pemazmur juga katakan, kita punya otoritas untuk berkata, tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jiwa kita ini sering gundah gulana, jiwa kita ini sering terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Tapi kita dikasih otoritas sama Tuhan. Setiap kali ada masalah yang sudah mulai menggoncang jiwa ini, kita katakan dalam nama Yesus, jiwaku tenanglah. Itu otoritas dari Tuhan. Karena ketika jiwa kita bisa tenang, kita mampu memikirkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau jiwa kita tertekan, saudara-saudara, ada orang datang ke rumah kita, kita bilang ke istri dan anak kita, bilang papa gak di rumah ya. Karena jiwa sedang tertekan. Tapi kalau jiwa kita berani tenangkan jiwa ini, penglihatan mata ini ditaklukkan oleh kepercayaan, hidup karena percaya, kita akan menikmati hari-hari yang indah di dalam Tuhan. Semua yang kita bisa kerjakan itu bisa selesai, artinya bisa beres, walaupun tidak maksimal sekali, tapi saya bilang itu bisa beres. Karena Paulus juga katakan, kami adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya. Jadi saya katakan, mari kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh manusia dan juga oleh Tuhan. Amen. Melalui apa kita bisa dapat dipercaya? Melalui performan kita bisa dipercaya. Melalui performan kita. Kalau tidak ada performan dalam hidup ini, orang tidak akan tertarik dengan kita. Kita dinilai orang, maka kita harus tingkatkan performan ini. Kenapa rasanya setiap minggu kalau bisa Pak Larit lah yang main? Nah, karena bagi saya wah enak kan Pak Meyer udah main, wah enak. Coba kalau enggak enak, iya kan Pak Larit ya? Kalau enggak enak pasti datang nggak datang terserah lah gitu. Sama penilaian orang terhadap kita. Usaha kita di apa yang kita kerjakan, ketika orang merasa wah ini keren ya, oh barangnya bagus ya. Itu kan penilaian manusia terhadap kita itu di situ. Ini yang harus kita sadari. Jadi kalau dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, buatlah orang itu. Ini saya suka dengan statement founder NCC ya, Pak William selalu bilang, lobilah atasanmu bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi, dengan perbuatan. Lobi atasan kita, karena kita mendapatkan penilaian bukan berdasarkan kata-kata, tapi berdasarkan performan kita, aksi kita, apa yang bisa kita kerjakan. Karena ketika orang sudah percaya sama kita, tentunya orang itu juga berdoa baik untuk kita. Amin. Itu saudara-saudara yang saya bilang. Itu yang saya percaya. Saya coba lihat di Facebook saya, saudara-saudara. Ya, mungkin banyak orang yang nggak setuju. Tapi kalau saya sudah status, 1 orang komen atau 10 orang komen, kalau 1 sudah saya like, semua akan saya like. Kalau 1 sudah saya komen, semua akan saya komen, kecuali terlewat. Kalau 1 pun tidak ada saya like, semua tidak akan saya like. Masa kalau ada orang yang status kita status, ada teman kita karena teman dekat kita balas, yang teman gak dekat kita gak balas. Saya bilang semua orang yang like status saya berarti mendoakan yang terbaik untuk saya, dan saya aminkan itu. Ada kan ya, mungkin ada teman kita, siapa yang teman dari 10 yang komen cuma 1 yang ya saya nggak bilang itu salah, tapi itu pemahaman saya sudah, makanya ya harus bagi waktu untuk itu. Kalau 1 sudah saya like atau komen, semua saya akan lakukan yang sama, karena saya merasa bahwa setiap like mereka itu adalah doa buat saya, saudara-saudara, doa buat saya, dan saya harus menghargai doa-doa dari saudara-saudara semua. Amen. Karena doa orang benar besar kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar bahwa kita harus mengerjakan apapun yang dipercayakan kepada kita dengan semaksimal mungkin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasih Tuhan, di depan kita ada perjamuan. Biarlah perjamuan ini bukanlah sekedar kita jalani hari demi hari, tapi kita harus percaya bahwa ada kuasa
Kuasanya mau kuatnya seperti apa itu urusan Tuhan. Tapi ada kuasa dalam setiap kita menikmati perjamuan Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Amin. Yesus. Sukacita ku penuh. Sukacitaku penuh. Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Oh darah-Mu Yesus, sucikan amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan dakiku, dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Saya undang pelayan perjamuan. Bagimu, karena ku, amin Tuhan. Saat ini kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang sempurna kami terima dengan iman kami, menyatu dengan tubuh kami yang lemah ini. Ada kekuatan yang baru mengalir dalam hidup kami yang lemah ini, dalam nama Yesus. Dan setiap kami yang sakit boleh menikmati kesembuhan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Bisa menikmati tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan. Amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Oh darah-Mu Yesus, ubahkan dakiku, dijadi darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan dakiku. Amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Oh, darah-Mu Yesus, ubahkan dakiku, dijadikan baru. Haleluya. Sukacita kami pada Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Amin.
Tuhan. Mari kita serukan dengan iman. Oh, darah-Mu Yesus sucikan. Amin. Haleluya. Darah-Mu Yesus bebaskan. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang ada di tangan kita dan anggur adalah roti biasa. Tapi ketika kita memperingati kematian Tuhan, Dia yang sudah melayakkan kita, darahnya yang sudah menguduskan kita, maka ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat mengalir dalam tubuh dan darah kita pada sore hari ini. Baik kita yang di tempat ini, bahkan saudara-saudara yang ada di rumah. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan atas kepala kita sebagai bentuk penghargaan kita kepada karya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat cawan dengan tangan kanan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia mati supaya kita hidup. Haleluya. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, kuasa jamahan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Malam hari ini kita percaya sebagai ciptaan baru. Kita sudah menikmati tubuh dan darah Tuhan yang sudah membuat kita baru. Percayalah dan terimalah dengan iman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami berseru kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Kemuliaan hanya bagimu. Engkau yang bertakhta di atas pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami nikmati Kau Tuhan.
menikmati kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar. Haleluya, 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 haleluya. Jesus. Kudusan-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus, Kudusan-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Oh iya, Jesus, terima kasih Tuhan. Makasih, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Jesus.
Yesus, ini hidup kami, ini hati kami. Nikmati Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Engkau kudus Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puaskan jiwa kami sore hari ini Tuhan. Amin. Kau puaskan jiwa kami sore hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Terima Lord. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang kami alami sore hari ini Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau baik dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menangkap pesan Tuhan bagi kami sore hari ini. Dan hati kami semua penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Nanti Pastor Audi maju ke depan untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Sore hari ini Tuhan Yesus yang boleh mengalami lawatan Tuhan, jamaah Tuhan dalam kehidupan kami. Biar senantiasa Engkau terus hadir bersama-sama dengan kehidupan kami Tuhan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap usaha pekerjaan kami. Bila firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tetapi benar-benar boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah dalam segala hal apapun juga yang kami lakukan, biarlah Engkau ajar terus kami untuk kami lakukan dengan segenap hati kami untuk Tuhan, sekalipun di hadapan kami manusia, tetapi kami sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah diciptakan baru oleh Tuhan, kami memiliki pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa apapun yang kami lakukan, apapun bentuknya Tuhan, sekecil dan sebesar apapun, biarlah kami lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Engkau, bukan untuk manusia. Dan kami percaya dari hal-hal itulah Engkau memberkati kehidupan kami ya Bapa. Maka Engkau juga akan mempercayakan hal-hal yang besar, asalkan kami terus setia melakukan hal yang kecil apapun Tuhan yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara bagi kami Tuhan, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Engkau terus memberkati, menolong. Engkau terus karuniakan hikmat, akal budi, wibawa, otoritas yang pada Tuhan, agar supaya Tuhan Yesus lewat hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu
Ini menjadi kami yang kami naikkan dan ucapan syukur. Dan sore hari ini kami yang diberkati oleh Tuhan, kami yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, kami sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Dimasukkan di kotak ini. Cita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Surah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Kehadiran kita semua yang di tempat ini, bahkan juga teman-teman yang menyaksikan melalui online, dan terima kasih pelayanannya tim NCC. Sekali lagi terus doakan untuk Natal kita, dan biarlah Natal ini dari kita untuk kita ya, dari kita ya untuk Tuhan tentunya ya, tapi ya terus doakan supaya lancar. Ya udah musim hujan ya, kalau saya mau bilang doakan hujan, enggak hujan ya terserah Tuhan aja lah. Mau hujan enggak hujan ya urusan Tuhan aja. Kita hanya berharap yang terbaik, dan biarlah melalui Natal nanti ini tim NCC juga bisa mempersembahkan suatu performa yang baik, yang memberkati tentunya kita semua yang hadir di tempat ini ya. Karena udah mulai latihan dan luar biasa ya, hanya untuk tampil 5 menit itu latihannya 1 bulan saudara-saudara ya. Jadi, dan saya bilang Tuhan memperhatikan semua itu saudara-saudara ya. Tuhan memperhatikan semua itu. Saya tambahin sedikit, sorry, tadi saya lupa sampaikan begini. Kalau kita datang ke sini kemudian hujan, basah, itu harga yang kita bayar. Itu harga yang kita bayar. Karena kalau kita datang nyantai-nyantai ya normal. Tapi kalau kita datang kemudian basah, itu harga yang kita bayar. Dan Tuhan tidak berhutang terhadap kita.
Puji Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin untuk Natal ya nanti kita bicarakan mungkin prasmanan aja ya biar kebersamaan. Itu aja yang dapat saya sampaikan, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nanti Pastor Dennis berdoa sekaligus doa berkat. Haleluya, terima kasih Bapa Sorgawi. Kami panjatkan ucapan syukur akan kehadiran-Mu sungguh dahsyat, melawat setiap kami, menjamah, memulihkan, dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah yang luar biasa pada malam hari ini, benar-benar kami nikmati kuasa-Mu tercurah bagi kami, dan kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing dengan satu kehidupan yang luar biasa. Kami terus berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Setiap pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua kami umat-umat-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan, melayani Engkau, beribadah kepada-Mu. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah tercurah bagi kami, dan kami nikmati kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari yang akan datang, kami akan semakin melihat kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Terus bekerja, bergerak, sehingga apa saja yang kami kerjakan dengan sungguh-sungguh kami lakukan untuk Tuhan, maka apa saja yang kami kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami semua diberkati oleh Tuhan.
Karena itu kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing dengan berkat Allah yang melimpah-limpah atas kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan mengangkat kedua belah tangan kita, mari kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti akan datang kedua kali. Kita semua sudah menerima berkat, karena berkat ini kita sudah ucapkan dalam satu nama yang ajaib, yaitu berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.